Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosy Anggara dengan NIM 2311069. Jadi pada video kali ini saya akan menuntaskan tugas UAS dari mata kuliah Orientasi Baru Inovasi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Utin. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab terkait dua soal atau dua kasus, yang mana di soal yang pertama yaitu adalah analisislah inovasi dalam kurikulum. Nah, di sini kurikulum deep learning yang menekankan pada pemahaman konsep yang mendalam, penguasaan kompetensi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon peserta didik, PAI dan budi pekerti, bagaimana cara kami mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek atau PBL dan pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis masalah dalam mengajarkan materi toleransi beragama, toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA. Nah, dan jelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang akan dilakukan serta media inovatif apa saja yang akan digunakan. Jadi baik, terkait dengan soal tersebut yang tentang integrasi PBL atau PJBL dalam materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama, yang pastinya di sini akan menggunakan pendekatan Project Based Learning atau PJBL ini merupakan suatu metode yang sangat selaras dengan kurikulum deep learning ini, dikarenakan keduanya mendorong siswa untuk selalu berpikir kritis, bekerja kolaboratif, serta dapat menerapkan nilai dalam konteks kehidupan nyata. Nah, strategi apa saja yang dapat digunakan dalam PBL ini, PBL ini dalam materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, bisa dilakukan misalnya seorang guru itu memberikan pertanyaan esensial. Nah, contohnya yaitu misalnya pertanyaannya adalah mengapa toleransi antar umat beragama itu penting dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Nah, ini bisa ditanyakan kepada peserta didik agar mereka tahu akan pentingnya toleransi antar umat beragama ini. Terus tahapan yang kedua yang dapat dilakukan yaitu adalah perencanaan proyek kolaboratif. Nah, di sini siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok yang pastinya memiliki latar belakang berbeda-beda dan mungkin kepercayaan ataupun agama mereka yang berbeda-beda. Nah, kemudian mereka ditugaskan untuk melakukan wawancara dan observasi ke rumah-rumah ibadah yang berbeda-beda, misalnya masjid dan rumah agama lainnya. Terus mereka akan membuat video terkait tentang praktik toleransi di masyarakat sekitar. Terus tahapan yang ketiga yaitu adalah pelaksanaan proyek. Nah, siswa ini diminta untuk menyusun naskah, merekam interaksi mereka, dan bahkan mengadakan kegiatan live di sekolah mereka itu sendiri. Dan yang keempat adalah refleksi dan presentasi. Nah, setiap kelompok setelah melakukan tahapan-tahapan dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga, terus tahapan yang keempatnya yaitu adalah refleksi dan presentasi. Nah, setiap kelompok akan menampilkan serta menyampaikan hasil proyek mereka di depan kelas dan merefleksikan nilai-nilai apa saja yang dapat mereka pelajari setelah melakukan hal tersebut. Terus tahapan yang terakhir yaitu adalah pastinya adalah evaluasi dan tindak lanjut ke depannya itu seperti apa. Nah, di sini guru berfungsi untuk menilai dari segi
Yang pertama yaitu dari segi konten yang mereka buat, terus yang kedua yaitu adalah partisipasi mereka, dan yang ketiga adalah kreativitasnya, bagaimana kreativitasnya, dan pemahaman nilai toleransi, serta guru ini menyusun aksi lanjutan seperti program hari kerukunan. Yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah mengevaluasi dan apa yang akan dilakukan atau tindak lanjutnya untuk kedepannya. Nah, untuk medianya sendiri ini media inovatif yang bisa digunakan ini banyak sekali. Contohnya seperti Padlet atau Jamboard untuk brainstorming idenya atau mencari idenya. Terus yang kedua yaitu untuk media editingnya itu bisa menggunakan Canva. Terus untuk mencari rumah ibadah atau tempat-tempat ibadahnya itu bisa menggunakan Google Maps agar memudahkan mereka mencari rumah ibadahnya itu. Dan yang terakhir yaitu bisa menggunakan Instagram sebagai galeri kampanye digital kerumunan, ataupun bisa juga menggunakan TikTok yang diupload ke dalamnya untuk sebagai bentuk dokumentasinya. Baik, itulah untuk permasalahan pertama ataupun soal yang pertama yang dapat saya sampaikan. Lanjut yaitu ke soal yang kedua, yaitu tentang inovasi budi pekerti dan di era digital saat ini. Terkait tentang fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Nah, pertanyaannya yaitu adalah bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan dengan ajaran-ajaran Islam ataupun dengan nilai-nilai keagamaan, dan jelaskan strategi yang dapat diterapkan untuk membentuk karakter siswa yang bijak dan dalam berinteraksi di kehidupan nyata di dunia maya. Baiklah, terkait dengan permasalahan ini ataupun soal ini, langsung saja, yaitu adalah memang di era digital ini memang banyak sekali kaitannya dengan hal-hal negatif ya, pertama lagi konten-konten negatif yang sering lewat di FYP anak-anak zaman sekarang. Nah, tantangannya ini memang berat sekali, terutama dalam hal akhlakul karimah yang dimiliki oleh para peserta didik ini. Tantangannya seperti tadi, cyberbullying, hoax, dan ujaran kebencian yang memang perlu ini disikapi dengan pendekatan pembelajaran yang relevan, reflektif, dan kontekstual. Ini memang dibutuhkan dikarenakan memang bahaya sekali hal-hal seperti ini dan butuh solusi yang tepat. Nah, dalam hal ini strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu adalah yang pertama dapat menggunakan kurikulum yang kontekstual. Nah, dalam hal ini bisa menggunakan ayat Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab-kitab lainnya yang relevan. Nah, seperti misalnya di dalam Al-Quran itu adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 12, yang mana berisi tentang larangan mengolok, menggibah, dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, ini bisa menjadi bahan diskusi untuk para peserta didik terkait dengan cyberbullying ini dan konten-konten negatif lainnya. Nah, terus tahapan yang kedua atau strategi pembelajaran yang selanjutnya yaitu adalah simulasi dan studi kasus. Nah,
skenario kasus nyata tentang cyberbullying dan diskusi bagaimana meresponnya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jadi para murid diminta untuk mendiskusikan hal ini dan bagaimana pandangan Islam terkait dengan hal-hal tersebut seperti kayak cyberbullying tadi. Nah, terus yang kedua yaitu dapat juga menggunakan role play. Nah, bagaimana jika seorang siswa itu menjadi korban, bagaimana ataupun bagaimana cara mencegahnya, itu bisa dilakukan. Terus strategi yang selanjutnya yaitu adalah bisa menggunakan digital jurnal. Nah, maksudnya di sini yaitu siswa diminta untuk menulis refleksi harian atau mingguan tentang interaksi digital mereka. Nah, seperti kayak menghindari hal-hal yang tidak perlu ataupun menyebarkan konten-konten positif yang dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menyebarkan hal-hal positif di media sosial mereka. Terus tahapan yang selanjutnya atau strategi selanjutnya itu adalah kampanye etika digital. Nah, ini memang perlu dilakukan karena sekarang memang serba digital semua. Jadi di sini dimaksudkan adalah proyek siswa ini membuat konten-konten sosial dengan pesan moral seperti akhlakul karimah, tabayun sebelum share, bijak dalam berkata, ataupun ataupun konten-konten positif lainnya. Nah, di sini bermaksud untuk sama halnya seperti poin ketiga tadi, yaitu adalah untuk menyebarkan konten-konten yang positif agar tidak menyebarkan hal-hal yang negatif lainnya. Dan di sini mungkin itu saja yang bisa dilakukan strateginya terkait dengan cyberbullying dan maraknya konten-konten negatif. Dan untuk medianya sendiri, media atau platform inovatifnya yaitu bisa sama halnya seperti yang pertama, yaitu bisa menggunakan Canva atau Instagram untuk desain konten dan kampanye. Terus yang kedua yaitu bisa menggunakan Kahoot ataupun Quizizz untuk melakukan kuis etika digital berbasis nilai agama Islam. Dan media yang selanjutnya yaitu juga bisa menggunakan podcast kelas. Nah, siswa bahas topik tentang akhlak online bersama narasumber lainnya. Dan juga bisa menggunakan Google untuk menambah penelusuran dan pengetahuan mereka terkait dengan hal ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan dua soal ataupun dua permasalahan yang telah diberikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata ataupun tingkah laku saya. Dengan ini akhir kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.